Shalom Alaihim. Selamat pagi. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8 mengingatkan kita akan sebuah pola ilahi, sebuah peringatan, sebuah instruksi yang Tuhan sudah berikan buat setiap kita anak-anak Tuhan. Firman itu berkata, janganlah lupa kamu memperkatakan akan kitab Taurat ini dan renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati. Tujuannya satu, supaya engkau berhasil dan engkau beruntung dalam perjalananmu. Dan saya melihat pola ilahi ini Tuhan sebetulnya sudah berikan buat setiap kita. Persoalannya banyak orang-orang percaya, anak-anak Tuhan tidak pernah tidak pernah betul-betul sungguh-sungguh melakukan apa yang dikatakan dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8. Saudara ingat, Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8 Tuhan itu sudah bilang, janganlah engkau lupa memperkatakan, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati seturut dengan perkataan firman atau Taurat ini. Artinya ada 3 hal. Pertama, jangan lupa engkau memperkatakan, jangan lupa engkau mendeklarasikan, jangan lupa engkau mengingat dan merenungkan perkataan firman Tuhan, baik itu siang dan malam. Artinya supaya kita ini bertindak hati-hati, artinya supaya kita ini berespon dengan baik pada saat ujian itu datang, pada saat tantangan itu datang, pada saat badai itu datang. Oke, jadi ada 2 unsur yang sangat penting yang kita nggak bisa lupakan. Pertama, kita merenungkan firman itu supaya kita juga pada saat kita merenungkan firman itu kita juga memperkatakan itu firman. Jadi merenungkan firman dan memperkatakan firman adalah 2 kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Nah, kalau salah satu kita kerjakan dan yang lainnya kita lupakan, atau misalkan kita hanya memperkatakan saja, tetapi kita tidak merenungkan itu firman, atau kita hanya merenungkan firman, tetapi kita lupa memperkatakan, maka hasil akhirnya waktu kita bertindak hati-hati atau kita berespon dengan tepat pada saat ujian itu datang, itu tidak akan bekerja dengan maksimal atau tidak akan sebagian kita kerjakan tapi yang lainnya kita lalaikan dan tidak akan bisa berhasil, dan tidak akan beruntung, kata Tuhan. Apapun juga pekerjaan, apapun juga pelayanan, apapun juga panggilanmu, apakah engkau pekerja, engkau mahasiswa, engkau pengusaha bisnis, apakah engkau hamba Tuhan, pelayanan dalam bidang kerohanian atau apapun juga. Nah, persoalannya banyak orang hanya mau memperkatakan apa yang dia suka. Apa yang buat mereka itu, oh ini ayat emas, oh ini ayat ini saya suka karena di dalamnya memberikan aku penghiburan, atau di dalamnya memberikan saya janji-janji yang luar biasa dan lain sebagainya. Atau ada sebagian lagi orang yang hanya mau merenungkan firman kalau itu menyamankan egonya, kalau itu nyaman, cocok sesuai dengan kondisinya. Persoalannya memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan itu kita nggak bisa memilih ini yang aku suka, ini yang aku cocok. Semua firman Tuhan berkata renungkanlah itu siang dan malam dan perkatakanlah. Kita tidak bisa hanya berhenti apa yang kita cocok, apa yang kita suka. Tapi kita harus memperkatakan dan merenungkan setiap firman Tuhan itu berguna dalam tujuan hidup kita, untuk membimbing kita, untuk menuntun kita pada jalan yang Tuhan mau. Supaya apapun yang kita kerjakan dalam hidup kita di muka bumi ini bisa berhasil dan kita beruntung, supaya oleh karenanya, karena keberhasilan itulah Tuhan bisa memakai kita menjadi sebuah kesaksian. Amin. Saya berdoa dan saya berharap mulai hari ini saudara tidak memilih-milih apa firman yang bagus. Saudara tidak memilih-milih memperkatakan atau mendeklarasikan firman Tuhan, tetapi saudara mengikuti apa yang roh Tuhan munculkan di dalam manusia roh saudara. Renungkanlah dan perkatakan itu. Apalagi kalau saudara di tengah-tengah dalam sebuah tekanan, dalam sebuah ujian, sangat penting engkau mendengar apa kata roh. Supaya setiap
tindakan kita, terutama dalam soal ujian kita, dalam pergumulan kita bisa bertindak hati-hati sesuai apa yang dikatakan tertulis di dalam firman, sama seperti kita berespon dengan baik dalam setiap ujian. Karena tujuan ujian yang Tuhan berikan dalam hidup kita hanyalah punya satu tujuan, untuk mengupgrade kita, untuk mengangkat kita, untuk membuat kita muncul ke atas, dan supaya orang dunia bisa lihat. Hal yang sama tujuannya seperti Ayub dalam menghadapi sebuah ujian, dan ujungnya Tuhan memulihkan kondisi dan keadaan Ayub 2 kali lipat dari keadaannya semula. Hal yang sama waktu Daud diuji, sekian tahun dikejar-kejar, sekian tahun disalah mengerti, sekian tahun salah di hadapan banyak orang, tiba-tiba Tuhan memunculkan Daud menjadi raja yang memerintah 40 tahun lebih atas Israel. Dan sampai hari ini kita melihat bagaimana pendapat Tuhan tentang Daud, yang Tuhan berkata, aku telah menemukan Daud bin Isai, orang yang berkenan di hati. Yosua 1 ayat 8, jangan cuma sekedar membaca dan memperkatakan dan membaca, tapi renungkan itu siang dan malam. Waktu kita memperkatakan, perkatakan dengan sungguh-sungguh, jangan cuma asal, tapi biarkan itu iman kita muncul. Pada saat kita menghadapi tantangan, kita menghadapi ujian, mari kita berespon dengan tepat dan benar. Izinkan Tuhan mengangkat setiap kita. Izinkan Tuhan menggenapi Yosua pasal pertama ayat 8, supaya perjalananmu berhasil dan engkau beruntung. Tuhan Yesus memberkati. Saya Elisa Maria Irawan dari Suara Kenalan.